Halo, selamat sore Apa semuanya. kabar? Baik-baik, thank Iya, you. Ada kontrak, dasar kita untuk menagih hak kita apa? oke. Atau dasar kita untuk tidak melakukan yang diwajibkan tuh apa? Karena jelas juga di dalam KUH Perdata ditulis bahwa ketika kamu mau pembuktian atas hak ekonomis kamu atau hak keperdataan kamu, itu dasar paling nomor satunya adalah alat bukti tertulis. Mhm. Dia nggak bilang misalnya sumpah dulu atau saksi dulu, enggak. Tapi kalau perdata, dalam hal ini kan hubungannya perdata karena berhubungan dengan ekonomis ya, itu alat bukti nomor satu yang diterima adalah alat bukti tertulis. Ya, jadi kehadiran kontrak sangat penting untuk membuktikan kita punya relasi ini, kita punya pekerjaan ini di mana hak dan kewajibannya seperti ini. Selain itu yang kedua juga kalau tadi pertanyaannya adalah tentang landasan hukum ya, Mhm. mungkin tidak banyak dari kita yang tahu ternyata jenis freelance ini diatur di dalam Oke, Undang-Undang nomornya 13 tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerja. Apa kata oke. undang-undang ini? Undang-undang ini bilang di Indonesia cuma berlaku dua jenis pekerjaan. Pekerjaan pertama namanya adalah karyawan tetap. Jadi dia bekerja pada satu perusahaan tertentu, Mhm. mengikuti peraturan perusahaan ini, kemudian dia juga terikat pada hal-hal yang dituliskan di dalam kontrak kerja karyawannya. Nah, Mhm. bagaimana membedakan dia karyawan tetap atau bukan? Kita lihat dari jangka waktu. Di dalam kontraknya memang tidak ditulis jangka waktu, karena dia karyawan tetap. Kalau dia mau selesai pekerjaannya, maka dia akan di PHK. Nah, yang kedua, menurut Undang-Undang 13 ini, jenis perjanjian kerja itu adalah karyawan kontrak. Dan dengan tegas disebutkan bahwa di dalam peraturan turunan undang-undang ini, peraturan pelaksananya, termasuk peraturan permen, peraturan menteri, itu freelance itu merupakan bagian dari karyawan kontrak. Nah, jadi bukannya freelance itu jenis pekerjaan yang tidak didefinisikan oleh hukum. Ternyata sudah diatur, ada landasannya. Mereka merupakan bagian dari karyawan kontrak. Namanya saja sudah karyawan kontrak. Jadi kalau nggak ada kontrak, apa yang melegitimasi itu? Ya, dan di dalam undang-undang itu juga diatur baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak yang berupa freelance itu diwajibkan untuk menuliskan kontrak kerja. Bahkan ada akibat kalau tidak ada kontrak kerja, dan ini cukup lucu untuk Mhm. diketahui. Mereka yang sebenarnya freelance atau kontrak atau karyawan kontrak tanpa sebuah kontrak, satu, dia tidak bisa buktikan hak dan kewajiban dia atau ruang lingkup pekerjaan dia. Yang kedua, mereka yang mempekerjakan, walaupun cuma dalam certain period of time, Mhm. jadi terikat untuk meng-hire dia secara tetap. Oke. Nah, hukum bilang begitu. Kan kita nggak mau kan, dalam profesi kita sudah pilih bahwa kita mau jadi profesional MUA, Mhm. dan tentu ini merupakan kebebasan kita, keleluasaan kita untuk mengatur kita mau kreasi di mana, kapan, siapa. Tapi hukum bilang kalau tidak dibuat kontrak malah potensinya sebenarnya pekerjanya kita, pemberi kerja kita itu bisa meng-hire kita menjadi karyawan tetapnya. Otomatis demikian. Kita bentuknya bukan kontrak, ada banyak sekali klausul yang tidak tercakup di Ya. dalamnya. Mhm. Ya, misalnya tentang bagaimana kalau Mhm. sengketa, Betul. itu juga salah satu yang perlu Mhm. di point Iya, out gitu, yang tidak mungkin hanya dalam satu kertas. Mhm. carik down payment Mhm. saja Mhm. gitu Mhm. ya. Tapi untuk menjadi informasi, memang tadi kan saya sebutkan alat bukti itu alat bukti Mhm. Mhm. tertulis ya. Jadi bentuknya kontrak atau bentuknya Mhm. PO, Mhm. purchase order, atau bentuknya kwitansi dan lain sebagainya, itu bisa menjadi alat Mhm. bukti. Nanti pada saat pembuktiannya tinggal diukur kekuatan pembuktiannya. Jadi kembali pada kita merasa kekuatan pembuktian dari dokumen tersebut, apapun namanya, cukup tidak Mhm. untuk melindungi kepentingan Mhm. saya, Mhm. untuk supaya pihak lain memahami apa yang dia perlu hormati sebagai Mhm. bentuk kesepakatan. Kalau itu Mhm. belum cukup, artinya Mbak Kemuning juga tahu apa pilihan yang harus ditempuh gitu Iya ya. sih. Dan so the good news is itu nggak ada ketentuan bahwa kontrak tuh harus Terus seperti yang panjang-panjang. ya seperti yang layaknya kita Mhm. biasa, misalnya Mhm. sehari-hari apa ya, kontrak kerja yang Janjian biasa kerja misalnya. kerjasama atau Mhm. misalnya sewa tempat gitu, Mhm. berpanjang-panjang itu nggak perlu. Mhm. Kita bisa cukup dalam bentuk terms and condition
bahkan cuman one pages, Ya, terover one gitu two lah ya. pages, ya, tapi tetap mengatur tentang ya tadi hak dan kewajiban. Kemudian apalagi poin-poin yang sebenarnya selama ini dalam experience-nya Mbak Kemuning, dalam experience teman-teman MUA tuh perlu dicakup di sini. Itu sangat bisa gitu, dibuat per segmen tuh sangat bisa, tidak perlu berpanjang-panjang berhalaman. Nah, dalam kondisi seperti yang Jesslyn hadapi, itu benar banget di undang-undang dikatakan bahwa tidak persyaratan dari kata sahnya suatu transaksi dalam perjanjian itu bukan membubuhkan tanda tangan basah atau menggunakan meterai, itu bukan, tetapi sepakat. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana dengan kekuatan pembuktian, itu sepanjang pihak yang digugat, ini kan berarti kita ngomongin kalau pembuktian itu kan pada saat sudah terjadi perkara atau gugatan ya, gitu, atau pihak yang dari awal dituduhkan kepadanya tidak melakukan suatu kewajiban deh, gitu ya, misalnya belum dibawa ke pengadilan. Nah, pihak yang ini pembuktiannya adalah bahwa benar pihak lawannya atau pihak keduanya itu sudah menunjukkan kesepakatan. Karena yang perlu dibuktikan itu 4 hal tadi yang Mbak Jesslyn juga sebutkan. Yang paling pertamanya sepakat. Jadi yang perlu kita upayakan untuk kita buktikan adalah betul pihak kedua itu sudah melakukan kesepakatan, bukan kesepakatan dalam bentuk hanya membubuhkan tanda tangan atau bahkan meterai. Nah, dalam hal ini kalau saya melihatnya kita sudah bisa dapat membuktikan karena jelas dikatakan jangan kamu bayar DP kepada saya kalau kamu tidak setujui syarat ketentuan saya. Artinya tindakan action ketika dia membayar DP itu sudah melekat pada klausul ini. Kamu ada tindakan membayar DP, berarti kamu sudah setuju bahwa TNC di atas berlaku pada kamu. Kalau kamu nggak setuju, kamu jangan bayar dong DP-nya. Jadi pembuktian itu balik lagi kepada bagaimana membuktikan pihak kedua sepakat. Contoh lain, misalnya kita mendownload aplikasi. Ini deh aplikasi Zoom tadi deh. Siapa dari teman-teman yang baru download barusan? Ya, yang baru download ya. Kalau kita kan udah sering ini ya workshop hukum ya. Nah, pada saat download, teman-teman realize nggak bisa langsung download, tetapi diminta untuk misalnya check some box atau melengkapi satu field ya. Yang mana sebenarnya merupakan benar terms and condition tadi Kevin sebut. Nah, itu juga dapat dibuktikan bahwa kita sepakat, karena kalau kita tidak sepakat akan isinya, kita nggak check that box atau kita nggak go to the next page gitu. Cuman mungkin sedikit aja tambahan, pembuktian tuh di pengadilan tuh sifatnya ada 2. Yang satu yang pasti sahih, yang nggak bisa didebat oleh bahkan hakim sekalipun, itu yang bentuknya akta notaris. Makanya kalau kita jual beli rumah, kita bikin perjanjian kawin, kita bikin PT, itu mesti dinotaris. Kenapa sih sebab musababnya? Karena itu pembuktiannya absolut mutlak. Tetapi di luar yang notaris, jadi termasuk tadi terms and condition dan bukti pembayaran, itu dimasukkan ke dalam kategori kedua, yaitu bukti bawah tangan. Artinya masih diperlukan proses pembuktian lainnya dan alat bukti lainnya untuk melengkapi kebenaran itu. Semoga cukup menjawab ya, Jess. Ya, prinsip dari pembuatan kontrak apapun gitu ya, termasuk dalam hal ini kontrak freelance ya, pekerja seni MUA, itu pasal 1338. Judulnya kebebasan berkontrak asasnya. Dari kita belajar masuk hukum pertama kali tuh langsung diajarin tuh anak-anak hukum. Prinsip dari pembuatan kontrak itu kebebasan berkontrak 1338. Jadi tidak pernah ada satu bentuk kontrak baku untuk jenis kontrak manapun. Bahkan ketika misalnya kita beli asuransi atau kita buka aplikasi bank, terus mereka mengatakan ini kontrak baku Bu gitu. Kalau kita yang orang hukum itu mengerti bahwa tidak pernah ada bentuk kontrak baku karena sifatnya kontrak itu kebebasan berkontrak. Jadi semua pihak tuh bebas membuat dan menuliskan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan poin keempat dari pasal 1320 tadi yang sempat di-mention sama Jesslyn, yaitu sebab yang halal atau kausa yang halal. Artinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan manapun. Jadi kita boleh bebas menuliskan apapun sesuai kehendak kita. Terus yang kedua adalah balik lagi ke 1320, sepakat. Jadi let's say kontrak itu kan bisa 2 cara yang membuatnya. Kita duduk bareng, misalnya sama bisnis partner.
duduk bareng, kamu maunya gimana, saya maunya gimana, kita tulis bersama notulensi, baru ini dibawa kepada lawyer misalnya. Itu bisa. Tapi kebanyakan kan tidak seperti itu. Kebanyakan tuh kontrak itu saya udah punya, saya sodorin ke kamu ya, tinggal kamu baca, review, tolak, terima, tanda tangan gitu. Nah, dalam hal ini Kodoni sudah menyiapkan dari pihak beliau untuk diserahkan kepada klien. Jadi klien Kodoni dengan sangat baik meletakkan dasar kebebasan berkontrak dan kesepakatan, yaitu memberi waktu 3 hari. Untuk klien baca dulu dong, 3 hari kan dirasa waktu yang cukup dong. Orang kamu serius mau hire saya, masa kamu nggak ada waktu baca ini. Nah, 3 kali 24 jam, kamu boleh baca dulu, dan memberi kesempatan kalau kamu tidak setuju, ya jangan pakai jasa saya. Jadi poin dari kebebasan berkontraknya masuk, tetapi Kodoni tidak melupakan poin kesepakatan dari si klien dengan memberikan tenggat waktu. Jadi kalau menurut penilaian saya, klausul yang disampaikan oleh Kodoni dalam kontraknya itu sudah sufisien. Ada baiknya ketika misalnya kita tahu poin-poin ini pingin banget, saya tuh kepingin banget sebagai pembuat kontrak atau pemilik kontrak tuh dibaca oleh si klien. Karena kenapa? Walaupun kita kasih terus dia misalnya amit-amit dia nggak baca, terus dia taken. Kan bagi kita tanda setuju dong, atau dia bayar tadi kan, sebuah action untuk menyetujui. Bagi kita tanda setuju. Tapi kan pasti ada aja, misalnya nanti setelah kejadian, terus ternyata amit-amit batal, si orangnya tetap minta pengembalian misalnya gitu ya. Nah, tentu ujungnya tetap nggak enak hubungan antar manusianya ya. Padahal kan hukum ada buat ngatur keteraturan, biar damai. Jadi ada baiknya kita jangan hanya pegang prinsip bahwa yang penting saya udah tulis, saya kasih waktu kamu untuk baca gitu. Melainkan mana pasal yang kamu inginkan dia pahami, itu betul-betul ditegaskan lagi. Misalnya ambil waktu, misalnya ya, ambil waktu asisten atau admin membacakan, Ibu sudah setuju ya dengan pasal 7, 8, 9. Misalnya. Jadi dia restate lagi, sehingga dia ketika orang itu pada akhirnya amit-amit ada perkara di belakang, kita bisa point out pada kejadian bahwa kita sudah memberi kesempatan kepada kamu untuk pasal ini saja. Kan ada orang yang misalnya bilang, panjang banget saya nggak baca. Gitu. Yeah, tapi kita ada kesempatan untuk mengamini, mengiyakan gitu. Lalu yang berikutnya juga mungkin sedikit sharing. Pak Reza dari Artisan juga tahu. Ayah saya itu waktu saya kelas 4 SD termasuk yang mendapat kontrak tidak adil. Jadi dia diberikan kontrak, betul dia diberi kesempatan untuk baca, tapi karena sama lembaga finansial, jadi kata-katanya jelimet tadi, benar kata moderator, jelimet dan bahasanya bahasa hukum yang kita tidak pahami. Jadi walaupun dikasih waktu, ya dia pasrah aja orang yang nggak ngerti. Ayah saya juga tidak lulus SMP. Nah, jadi itu mengakibatkan kontraknya nggak berimbang, dan pada akhirnya memang dia rugi karena kontrak itu. Bahkan pukulan yang luar biasa buat keluarga saya ya, bangkitan itu. Jadi saya dari SD memang udah bertekad, saya mau protect my own family. Saya mau belajar kenapa kontrak itu bisa menjatuhkan bisnisnya Bapak. Gitu. Akhirnya saya masuk Fakultas Hukum, beasiswa, kemudian wisadawan terbaik, magna cum laude, lalu S2-nya juga di UI, beasiswa juga. Akhirnya mendirikan ini nih, kontrak hukum, di mana kita bantuin teman-teman yang tidak punya kemampuan membaca kontrak, untuk baca kontrak. Nah, poin dari cerita panjang saya, minta maaf, adalah memberi kesempatan kepada pihak, tapi pihaknya nggak paham tuh juga membawa luka kepada si pihak kedua. Saya dalam hal ini ayah saya dan keluarganya. Jadi ada baiknya juga jika dibuatnya itu paling tidak memang mengakomodir juga kepentingan dari pihak lawan kita, atau kita suka bilangnya berimbang ya. Kalau saya bisa usulkan beberapa, misalnya kalau dalam hal pembatalan, kita lagi bahas pembatalan kan selalu bisa datang dari yang non force major ya, pembatalan yang non force major bisa datang selalu dari dua pihak.
dari pihak klien atau dari pihak artisnya MUA. Nah, kalau dibatalin dari pihak klien, konsekuensinya bagaimana bagi si MUA? Tapi kalau batalnya dari pihak MUA, konsekuensinya bagaimana bagi si klien? Nah, Kodoni sudah dengan tepat tuh melay out bahwa kalau saya yang batalin, ya saya balikin semua kok uangnya. Saya nggak ambil sepeser pun, gitu. Nah, kalau mau dibuat lebih sempurna lagi, mungkin kita bisa tambahkan jangka waktu. Walaupun saya punya hak membatalkan, tapi kalau ini bukan force major, saya cuma boleh batalin 30 hari deh, misalnya. Kan dirasa cukup untuk pihak pengantin mencari penggantinya. Atau lebih keren lagi, misalnya ternyata udah lewat dari 30 hari, waduh udah tinggal 2 minggu, tapi saya perlu banget batalin nih, gitu. Kita masukkan klausul tentang kita merekomendasikan penggantinya yang available dari lingkungan kita sendiri. Kan kita sesama MUA pasti sama-sama bersahabat, gitu. Nah, itu akan jauh lebih sempurna, gitu. Oke. Kondisi mengenai force major itu juga ada di KUA Perdata ya. Jadi bukan hanya ada di kontrak, tapi kenapa bisa di kontrak? Karena udah ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdatanya peninggalan si Belanda ini. Dikatakan bahwa kalau ada kondisi yang memenuhi delik-delik berikut, yaitu satu, kita nggak bisa prediksi datangnya. Gitu, tiba-tiba banget nggak diprediksi lah, nggak bisa lakukan proyeksi tanggalnya kapan datang. Terus hal ini juga kita yang harusnya melakukan pekerjaan itu tidak mungkin lagi sama sekali bisa melaksanakan pekerjaan itu, ataupun nggak cuma pekerjaan lah, kewajiban apapun ya, delik yang kedua. Jadi hal ini datangnya tiba-tiba, terus hal ini membuat saya sama sekali tidak bisa menjalankan kewajiban saya. Terus yang ketiga, tidak ada faktor saya menyumbang pada akibat tersebut. Jadi bukan karena saya yang trigger, saya nggak ada sangkut pautnya, tapi itu peristiwa datang dan membuat saya sama sekali tidak bisa melaksanakan kewajiban. Nah, kondisi-kondisi ini jika dipenuhi, itu dapat dikategorikan sebagai force major dan diatur dalam hubungan si para pihak, yaitu di dalam kontrak. Nah, ketika si pandemi ini datang gitu ya, sebenarnya to be honest sampai sekarang tuh masih diperdebatan, jujur ngomong. Tapi kan saya nggak mau ngomongin politik ya, karena pemimpin negara kita ngomong apa, orang yang mengerti mengenai konstitusi ngomongnya apa. Mungkin teman-teman juga semuanya aware gitu. Jadi kita sendiri sebenarnya sedang dalam perdebatan, otoritas itu men-statement nggak kondisi sekarang ini dari Maret sampai kemarin itu force major gitu. There is non-single statement yang tidak saling tumpang tindih tuh sayangnya gitu. Tapi yang kita tahu bahwa dari kemarin Maret sampai sekarang tuh PSBB gitu. Dan PSBB itu restriktif sekali. Kita tidak boleh lakukan aktivitas, sehingga saya melihatnya ketiga delik yang tadi saya ucapkan ketemu semua. Karena saya benar-benar tidak bisa laksanakan kewajiban saya. Orang kalau saya laksanakan kewajiban saya ditangkap petugas kok. Iya, betul. Gitu. Kita nggak nyumbang itu, dan datangnya juga tiba-tiba. Even tentang tiba-tiba pun sebenarnya asumsinya juga banyak. Ada yang bilang, kan udah dari Cina, udah dari Desember, masa tiba-tiba ada juga yang ngomong begitu ya. Karena it's all about perception and interpretation. Nah, tapi kalau dari saya pribadi, kalau saya boleh disebut sebagai ahli hukum ya, saya menganggapnya kondisinya masuk. Tapi tadi Kodoni juga sudah dengan sangat ahli menjelaskan bahwa force major itu ada juga yang absolut atau mutlak dan relatif gitu. Relatif tuh masih memungkinkan bahwa kondisi ini berakhir. Betul. Gitu, bukan status quo gitu. Kita bisa lihat dari mana? Dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya dulu PSBB full, sekarang PSBB transisi. Bahkan kalau teman-teman tahu, udah ada surat edaran dari Menteri Agama nomor 15 tahun 2020 bahwa pernikahan sudah kembali bisa dilangsungkan dengan sangat restriktif, sangat restriktif. Ini tapi tentang di KUA ya, bukan di gedung-gedung mewah gitu, bukan kayak klien-klien teman-teman MUA semua, tapi teman-teman yang di KUA itu sudah diperbolehkan dengan
batasan kapasitas dari gedungnya, batasan protokol kesehatan, batasan tamu, itu sudah ada surat edarannya. Berarti kan kelihatan tuh peraturan pemerintahnya membuat kondisi pandeminya sebagai relatif force major, bukan mutlak gitu. Tapi kembali lagi kepada force major, menurut saya yang diungkapkan Kodoni, bagaimana beliau mengatur force major di dalam klausulnya itu sudah tepat, sudah sufisien ya. Dalam artian kalau memang ada kondisi-kondisi di bawah ini, kedukaan kan, kematian itu kedukaan, terus ada pandeminya, ada kebakaran, ada banjir bandang, membuat saya tidak bisa melaksanakan kewajiban saya, maka saya tidak bisa dituntut ya, karena saya nggak laksanakan kewajiban saya, gitu. Tapi tentu kalau kita mau memberikan advice agar lebih sempurna, tentu saja tetap ada yang bisa disampaikan. Misalnya definisi force major tentu bisa diperluas menjadi seluas-luasnya. Kadang ada yang bilang misalnya kondisi negara yang tidak stabil, itu termasuk dalam force major. Atau ada deklarasi perang. Memang kita nggak mungkin bayangkan, tapi teman-teman kita juga dulu nggak bayangkan pandemi loh. Gitu. Iya, nggak kebayang ya sebenarnya ya dulu ya. Jadi memang hal-hal yang secara sejarah kita lihat pernah terjadi dan mungkin saja tiba-tiba terjadi gitu. Jadi itu bisa di-cover lebih luas lagi. Jadi mengenai definisi dari force major-nya. Terus hal-hal lainnya adalah di dalam kontrak bisnis biasanya ketika pasal force major, satu udah disebutin definisinya, yang dimaksud dengan force major adalah apa. Nah, pasal 2 dijelaskan apa yang harus dilakukan para pihak ketika salah satu pihak mengalami force major. Apa? Apakah cuman force major gitu? Atau apa? Nah, biasanya kalau di dalam kontrak kita bantu di ayat kedua itu, pihak yang terkena force major harus menyatakan secara tertulis lewat email kek, lewat WhatsApp kek, lewat surat menyurat kek, itu boleh dianggap tertulis karena udah ada perluasan ITE kan, undang-undang ITE. Jadi tidak perlu yang basah di print. Jadi ada tindakannya. Tindakan menyatakan force major itu. Nah, kemudian ada pasal ayat ketiganya biasanya di pasal itu. Setelah salah satu pihak itu menyatakan dia force major, lalu para pihak harus apa? Harus berunding. Berunding lagi, bermusyawarah, terus ngobrol. Ini kira-kira gimana ya? Soalnya saya force major, saya nggak bisa laksanakan kewajiban saya. Jadi berunding lagi, bagaimana cara paling baik tetap bisa melaksanakan kewajiban sesuai kontrak, tetapi para pihak setuju akan itu. Gitu. Balik ke kebebasan berkontrak sih. Jadi I agree with Kodoni ya, bahwa itu hak dari para MUA, apakah menyatakan atau tidak. I also agree with Kodoni, memang experience berkata ya, nggak bisa dikalahin ya kok. Bahwa kita nggak perlu tulis juga satu kali sih, karena dengan sendirinya kalau dari peraturan yang Kodoni buat sudah satu kali. Takutnya saya mengerti bahwa ketika awal nih sebelum ada masalah apapun kita udah kasih kontraknya, terus sangat rigid sampai ada satu kali, terus berlembar-lembar, itu kan jadi seolah-olah memberatkan ya kepada pihak yang punya kewajiban untuk dibaca satu-satu, terus disetujui dulu gitu. So, tapi balik lagi sih ke masing-masing gitu. Bener banget kata Kodoni. Kalau misalnya teman-teman merasa nggak apa-apa, saya mau di-reschedule 10 kali, ya monggo ditulis juga gitu kan. Kelihatan dari experience-nya teman-teman, misalnya bisa mengukur dalam setahun kemarin seperti apa pola pembukingan dan pekerjaan teman-teman. Dari situ nanti bisa ngatur juga mana yang paling healthy juga buat teman-teman gitu kan. Kerja terus-menerus, kayak aku tadi mention Kodoni kliennya setahun 700 gitu kan. Itu kan kerja terus-menerus, apakah itu yang mau di-achieve teman-teman? Nah, itu semua ntar bisa keukur tuh di dalam kontraknya, pasti keukur. Ya, kenapa Kodoni ada 6 bulan tuh keukur gitu, karena udah dari experience-nya dari waktu ke waktu, dan that's the best fit for him. Nah, kita thank God, Vin, kita ada Kodoni bisa sharing ini. Betul, karena kalau saya yang ngomong doang, namanya saya juga orang hukum,
pasti teman-teman MUA yang lain itu tidak kena gitu loh. Ya, Nah, nggak kena ya. ini biarkan sendiri, memang Kodoni yang cerita, dan Kodoni bikin sendiri ini kontrak ini loh, dengan teman-temannya, dengan lawyer-lawyer yang dikenalnya, sampai 4 kali revision. Artinya kan memang dari experience-nya dia fit kontraknya ini dulu, kemudian diubah ke sini. Nah, teman-teman yang ikutan kelas, itu dapat luxury untuk belajar dari Kodoni tanpa harus ngalamin dulu. Jangan dong, kita jangan mau kesandung baru punya perkara baru kita ubah gitu. So I very thankful juga nih ke Kodoni, jadi salah satu gerakan ini gitu untuk melindungi para MUA juga pada akhirnya. Kontrak hukum sudah punya 4 klien MUA tetap. Caranya gimana gitu ya? Saya sekedar sharing. Jadi setiap kali ada klien, si MUA ini tinggal kasih ke kami nama klien sama detailnya. Nah, terus sisanya tuh kita yang bikinin, karena kita juga udah tahu kalau yang si 1 itu gayanya, stylenya gimana, kebutuhannya gimana, yang 2 gimana. Apparently mereka juga hadir sih di sesi malam ini karena kita undang sengaja. Jadi sifatnya itu retainer, dia setahun sama kita, tapi kita nggak batasin jumlah kontraknya. Karena again, kontrak hukum tujuan awal mula kita bangun, kita mau bantu teman-teman yang nggak bisa baca kontrak ya. I can always make my own law firm or public notary office, but I didn't choose that path. Jadi kita bikin sengaja teman-teman MUA ini, kalau sekarang my humble pengakuan saya ada 4 yang retention ke kami setahun, terus setiap kali dia butuh kontrak dia tinggal ke kami gitu, nggak tanpa kami batasi. Jadi kalau kayak Kodoni 1 tahunnya 700 klien, ya kami handle 700 klien gitu, with the same price gitu, karena price-nya adalah price setahunnya gitu dari jangka waktu. So tapi it goes back to you gitu. There's actually a lot of options outside yang maybe you can exercise gitu and feel the easiness of doing your business ya. Jadi maksudnya in my opinion, even you are attending 100 times of workshop, hukum tuh kenapa jadi jurusan sendiri? Ya karena memang harus ditekuni sebagai profesi kayak teman-teman gitu, MUA. Bukan sesuatu yang I can make it myself, terus I adapt from here and there, and then voila gitu. Kalau nggak, saya nggak belajar 6 tahun lah buat ngerti dokumen hukum itu ya. Itu kebebasan berkontrak ya teman-teman. Jadi bahkan ketika saya sebutkan bahwa pasal-pasal ini yang biasanya ada, itu tidak perlu juga dalam order yang sama. Bisa aja itu dipindah ke nomor 3, ke nomor 5. Tergantung ketika orang itu baca, kamu pinginnya pay attention-nya di pasal mana. Sebaiknya itu ditaruh di awal-awal, karena semakin ke bawah semakin orang tidak pay attention ya, tidak baca gitu. Ya, betul. Secara psikologis. So yang pertama itu ada MUA. Dari ruang lingkup itu bisa 1-3 ayat, 1 ayat pun gak ada masalah, tentang yang diperjanjikan di situ apa. Jadi sebenarnya tanpa membaca pasal di bawahnya lagi tuh langsung tahu orang. Oh, yang diperjanjikan adalah misalnya pelaksanaan makeup bridal, tipikal ABCD kode berapa, tanggal berapa untuk atas nama siapa gitu. Langsung tek gitu. Itu ruang lingkupnya. Nah, kenapa ruang lingkup juga penting? Karena di luar ruang lingkup itu bukan yang diperjanjikan ya. Jadi kamu nggak bisa menagih hal yang lain selain yang dijanjikan di ruang lingkup. Gitu. Terus yang kedua, hak dan kewajiban para pihak itu penting juga untuk di laid out. Jadi apa yang menjadi hak dari MUA, apa yang menjadi hak dari klien, dan bagaimana kewajiban masing-masing. Itu mau misalnya dicampur jadi 1 pasal gitu ya, atau dipisah hak MUA 1 pasal, hak klien 1 pasal, kewajiban MUA 1 pasal, itu juga kurang jelas ya gambarnya. Saya baca aja ya. Itu juga bebas karena ujung-ujungnya kebebasan berkontrak. Terus jangka waktu perjanjian, this is very interesting. Jadi jangka waktu itu nggak mesti sifatnya hanya selesai pada tanggal sekian. Misalnya
tanggal dia make up adalah 1 Januari 2020 ya misalnya. Bukan berarti jangka waktunya hanya sampai 1 Januari 2020. Tapi kita harus memikirkan, misalnya dia reschedule. Tadi ada ketentuan reschedule 6 bulan dan 6 bulan. Nah, berarti kan jangka waktunya harus bisa mencakup itu. Kalau enggak, kontraknya udah keburu selesai sebelum sebenarnya kewajibannya accomplish. Gitu. Jadi harus memikirkan itu, plus memikirkan, kalaupun itu sudah selesai, apakah masih ada hal-hal terutang yang mungkin terjadi, sehingga kontrak ini masih harus berlaku dulu. Kalau enggak, saya nggak ada dasarnya nih. Karena begitu jangka waktu berakhir selesai pula seluruh hak dan kewajiban di dalam kontraknya. Gitu. Terus, tentu tadi udah beberapa kita mention, kayak ketentuan booking, down payment, itu penting. Ketentuan tentang cara bayar, ketentuan tentang reschedule atau penjadwalan ulang. Terus di dalam kontrak juga kadang ada pengalihan, itu dimungkinkankah pengalihan, misal karena tadinya saya, terus nggak taunya amit-amit nggak jadi pasangan saya, tapi ternyata adik saya juga mau dalam 3 bulan ke depan, masih dalam jangka waktu yang dekat. Bolehkah dialihkan atau tidak boleh dialihkan? Itu juga bisa diatur. Terus pembatalan. Nah, pembatalan ini menjadi penting karena kalau di dalam kontrak biasanya kita akan sebut bahwa pada dasarnya di pasal 1338 itu kontrak itu kalau sudah disepakati para pihak, tidak harus dengan tanda tangan ya, itu tidak bisa dibatalkan kecuali minta putusan pengadilan untuk membatalkannya. Sebenarnya begitu. Jadi begitu kuatnya kontrak buat para pihak, berlakunya sebagai undang-undang bagi para pihak. Disebutkan juga di KUH Perdata telak-telak bahwa kontrak yang sudah sepakat itu adalah undang-undang bagi para pihaknya. Ya, kalau kita bayangkan kita bikin undang-undang buat negara ini aja lama banget gitu. Ini diberikan keleluasan bagi para pihak untuk membuat undang-undang di antara mereka berdua. Nah, karena begitu keberlakuannya, maka untuk pembatalannya pun menjadi disulitkan oleh hukum, yaitu harus minta putusan pengadilan segala macam. Makanya di dalam kontraknya mesti ada mengatur hal-hal apa saja yang membuat ini bisa batal. Jadi bukan sekedar bahwa jika terjadi batal akan bagaimana, tetapi hal-hal apa saja yang membuat ini bisa batal. Itu juga biasanya di-include di dalam kontrak. Nah, kalau itu sudah di-include, jangan lupa untuk men-state tentang para pihak menafikan pasal 1266, 1267. Karena kalau nggak di-state itu, artinya pembatalan pun tetap harus lewat putusan pengadilan. Gitu. Jadi suka ada kalimat di kontrak tuh, dengan ini para pihak setuju bahwa pasal pembatalan di atas itu menyampingkan pasal 1266, 1267. Apa sih pasal itu isinya? Pasalnya adalah pembatalan harus lewat pengadilan. Gitu. Jadi hanya hal-hal yang masuk di dalam syarat batal dapat dibatalkan, bukan dibuka luas, semua hal bisa pembatalan. Oke, terus setelah pembatalan tadi force majeure kita udah bahas, terus kalau memang mau ada pasal ganti rugi itu juga dimungkinkan. Terus yang saya senang banget dari kontrak Ekodoni adalah sudah menginclude hak kekayaan intelektual. Tuh, karena tentu creation-nya teman-teman as seniman, as artist, namanya aja MUA, artist, itu merupakan hak kekayaan intelektual teman-teman. Jadi kalau misalnya ntar di syuting atau di foto, terus ternyata dipakai oleh pihak-pihak yang tidak memberitahu Anda atau tidak memberikan hak ekonomis tambahan untuk Anda. Nah, kalau kita state bahwa ini adalah hak kekayaan intelektual saya, itu menjadi legitimasi bahwa saya menyadari apa yang menjadi hak saya. Terus penyelesaian sengketa juga penting, musyawarah mufakat oke. Tapi kalau musyawarah nggak bisa tercapai dalam waktu berapa hari, go on-nya kemana? Gitu. Ntar musyawarah terus nggak ada jangka waktunya juga sama aja bohong ya. Gitu. Nah, terus yang menarik juga dari kontrak Kodoni adalah karena klien Kodoni itu tidak hanya orang WNI Indonesia, itu Kodoni membuat dalam bentuk bilingual. Gitu. Jadi dia bisa ada pilihan, kamu mau bahasa Indonesia, mau bahasa Indonesia dan Inggris. Nah, kenapa saya sebut Indonesia dan Inggris? Karena kita punya undang-undang bahasa bendera lambang negara, itu nama undang-undangnya bahasa bendera lambang negara, yang menyatakan semua kontrak yang
satu dibuat oleh WNI, jadi para pihaknya itu mengandung WNI, nggak harus dua-duanya, salah satu pihak aja WNI. Atau kontrak yang dibuat di dalam NKRI wilayah Indonesia, dilaksanakan di Indonesia, itu wajib berbahasa Indonesia. Artinya kalau kita nggak bikin bahasa Indonesianya, kita jadi melanggar pasal 4-nya 1320, sebab yang halal tadi. Kita balik lagi ke yang paling pertama tadi, kemuning. Ya, karena bertentangan dengan sebuah undang-undang, nggak boleh. Jadi dimaksud dengan bahasa di sini, ketika itu adalah bahasa Indonesia, kelar. Tapi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris perlu di-state bahwa kalau definisinya berbeda, satu kata aja atau satu kalimat aja di dalam klausul, definisinya berbeda, kita mengacu sama pengertian dalam bahasa Indonesia. Oke. Gitu. Kurang lebih sih itu. Terus mungkin kalau yang tadi do and don'ts-nya ada di bagian bawah, nggak kelihatan sih ya, saya baca kayak kalau pemutusan perjanjian tadi yang mengenai kebatalan, jangan lupa state bahwa mengenyampingkan pasal 1266. Terus kekayaan intelektual, karena karyanya teman-teman adalah bagian dari hak cipta teman-teman. Nah, kalau don'ts-nya, saya cuma ingatkan mengenai apa itu wan prestasi. Ini bahasa apa lagi? Intinya, tidak melaksanakan kewajiban. Gitu. Ingetin bahwa hukum bilang, ketika kita sebagai pihak yang berjanji untuk melakukan sesuatu, tidak memenuhi kewajiban kita, yaitu antara lain tidak melakukan apa yang sudah kita sanggupi, tidak melakukan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan, atau melakukan tetapi terlambat, dan yang terakhir melakukan tetapi perjanjian sebenarnya mengatakan tidak boleh. Jadi ada yang boleh, ada yang nggak boleh kan. Nah, 4 ini adalah masuk hal-hal yang kita melanggar wan prestasi. Jadi kita bisa dituntut. Nah, jangan sampai jadinya 4 hal itu diingatkan. Sudah, kurang lebih itu wrap up-nya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada apa untuk melaksanakan karya teman-teman, ada sejumlah supplier yang terlibat. Misalnya supplier dalam misalnya kosmetiknya atau alat-alat yang dipergunakan untuk berkarya gitu. Itu juga untuk menjaga kesinambungan dari kuantitas supply, bisa juga dibuat kontraknya gitu. Jadi basically jangan cari ada jenis kontraknya nggak ya? Nggak. Tapi balik lagi ke berdasarkan kontrak. Kontrak tujuannya membuktikan kita punya hak. Jadi setiap transaksi di mana saya perlu alat bukti bahwa saya punya hak, itu seyogianya saya punya kontraknya. Oke. Jangan terbalik, jangan kita cari, ada nggak nih jenis kontraknya? Bukan, tapi ada nggak transaksinya yang mau saya lindungin? Pasti kita bisa bikin kontraknya. Oke. In my opinion ya, salah satu yang berhasil adalah kita waktu itu mendampingin UKM yang dapat kredit syariah. Kredit syariah loh, itu kan dari lembaga perbankan dan dia mengaku kontraknya baku. Tapi karena kita dampingin dan kita brief, kita bisa rubah loh isi di dalam akad kreditnya ya. It's very wonderful gitu. Mungkin nggak banyak orang bisa lakukan itu, tapi itu salah satu buktinya. Jadi kamu boleh bawa pulang, boleh pelajari, baca dulu, dan kalau yang nggak setuju, dicoret, diganti apa yang kamu inginkan. Bahkan dengan bahasamu yang sehari-hari. Menunjukkan kepada pihak sana bahwa saya tidak setuju loh. Jadi 1320-nya tadi nggak terpenuhi sepakatnya. Gitu. Ya, tadi kan saya ada sebutin tentang wan prestasi. Apakah yang dimaksudkan match nggak tuh? Wan prestasi itu tadi saya sebutin ada 4. Kalau dia nggak laksanakan kewajiban dia sama sekali, atau laksanakan tapi tidak sesuai yang dijanjikan, atau laksanakan tapi tidak sesuai jangka waktu, atau malah melakukan hal yang seharusnya dilarang. Nah, ini masuk ini nggak? Masuk ini dulu nggak bisa dijawab nggak sih? Sama si klien bersangkutan. Benar ya? Masuk ini ya berarti ya? Iya, misalnya masuk nih, Bu. Oke. Nah, kalau sudah masuk berarti dia sudah wan prestasi. Nah, hukum perdata bilang kalau dia wan prestasi, kita boleh menuntut ganti rugi. Tapi bagaimana mekanisme penuntutan ganti ruginya? Lihat dulu di pasal sengketa. Kita bilang apa di sengketa? Biasanya kan kalau ada hal-hal yang berjalan tidak sebagaimana mestinya, kita biasanya diminta untuk melakukan mediasi atau musyawarah. Ya kan? Artinya kita raise dulu
musyawarah tuh bukan tiba-tiba, ayo kita ngobrol telepon gitu, bukan. Tapi kita raise dulu nih, sorry ya, saya mendapati kamu melanggar pasal 3 kontrak kita. Nah, kamu raise dulu tuh bahwa ada pelanggaran. Setelah di raise, baru ajak bicara. Jadi sesuai si pasal 12, kita mesti diskusi dulu nih. Gitu. Berapa remedy, ganti rugi yang selayaknya diberikan karena ada one prestasi. Gitu. Tapi ketika itu tidak mencapai sepakat, lihat lagi di pasal si penyelesaian, dia nunjuk apa? Apakah dia nunjuk lembaga mediasi, lembaga arbitrase, atau kadang pengadilan. Nah, itu penyelesaian perkara itu mesti diatur di dalam si kontraknya. Tuh, karena kalau tidak diatur di dalam kontrak, nanti yang berlaku adalah berlaku umum. Jadi langsung masuk ke pengadilan misalnya, karena dia nggak menunjuk penyelesaian lain. Gitu. Kan harus juga kita mention, tadi kan saya udah kasih tahu one prestasi itu ada 4 hal ya. Kalau ini berarti masuk kategori yang keempat, bahwa dia melakukan hal yang seharusnya dilarang. Artinya kita harus juga point out apa yang dilarang. Misalnya dengan kamu memilih si paket A, berarti kan hak kamu adalah si paket A kan. Dia tidak berhak untuk mengalih bentuk ke dalam paket lain atau memanfaatkannya tidak sebagaimana mestinya. Berarti kan dia akan larang yang nomor 4. Nah, kalau terjadi one prestasi, dilarang tapi dia lakukan, itu artinya pihak sana tuh sudah tidak menghormati roh dari kontrak, sehingga kita pun tidak wajib melakukan kewajiban kita. Itu hukum adilnya di situ. Hukum perdata bilang gitu, kalau ada pihak yang one prestasi, maka pihak satunya tidak perlu melakukan kewajibannya. Jadi yang dilakukan Kodoni sudah tepat gitu. Dia pertama-tama prevent dulu. Kan dengan jangan ada, kan praduganya harus selalu tidak bersalah. Jadi dia prevent dulu, dia tanya dulu. Tapi setelah ditanya masih ada tindakan-tindakan yang kita anggap dia melakukan tindakan yang seharusnya dilarang, saya pun tidak wajib melakukan kewajiban saya. Jadi segala pasal yang ada force majeure, reschedule, pembalikan DP itu kita nggak peduliin pun nggak apa-apa karena hukum udah jamin kita waktu dia lakukan one prestasi. Jadi balik-baliknya yang penting betul nggak itu one prestasi, gitu. Betul nggak dia melakukan hal yang dilarang? Kita point out nggak hal yang dilarang, gitu. Mengenai kontrak elektronik sebenarnya Undang-Undang ITE ya, karena Undang-Undang ITE itu berbunyi sudah ada perluasan alat bukti yang berupa print out dari transaksi elektronik. Jadi apakah dari email atau dari percakapan WhatsApp history dan lain sebagainya gitu ya. Itu sudah sah. Ditambah lagi, kita tadi sudah bicara ternyata kontrak itu bukannya tidak menjadi sah kalau tidak ada tanda tangan, tapi menjadi tidak sah ketika tidak ada sepakat. Nah, tindakan sepakat itu juga tidak hanya dengan membubuhkan tanda tangan, bisa jadi dengan reply email, atau say yes, atau memilih paket, atau membayar. Gitu. Jadi sangat kuat pada pembuktiannya ketika hal itu terjadi. Tapi kalau tadi sedikit mention bahwa apakah ini membuat saya terhindar dari gugatan? Saya bisa jawab tidak, karena semua orang berhak menggugat. Tetapi semua orang harus membuktikan pula gugatannya. Jadi namanya orang misalnya dia tersinggung atau dia cari-cari kesempatan, dia mau gugat, hukum terbuka, boleh. Nah, pada saat gugatan itu terjadi, yang penting alat bukti kita kuat. Dan dalam hal ini bisa gitu. Sayangnya memang di Indonesia kita belum pernah punya jurisprudensi atau preseden bahwa pengadilan pernah menerima kasus ini dan memenangkannya atau mengalahkannya. Jadi kalau hukum kan kita dasar hukumnya mesti pertama kitab undang-undang dulu, tapi kedua juga ada jurisprudensi, yaitu apa yang pernah ditetapkan oleh sebuah court, sebuah pengadilan. Nah sayangnya se-Indonesia ini belum pernah ada tuh yang majuin file kasus tentang keabsahan dari tanda tangan yang sifatnya elektronik atau dokumen elektronik gitu, karena undang-undangnya kan juga terbilang baru. Jadi hakim akan tetap terikat untuk memeriksa bukti-bukti berdasarkan undang-undang saja, belum preseden. Kalau presiden enak, kita bisa tahu kan, oh ya kasus si X tuh dulu menang loh gitu, atau oh kasus si Y kok dikalahin sih gitu. Semoga cukup menjawab. Ya, terima kasih banget. Thank you.